Terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus mengawal hasil Pilkada. Bersama saya, Adisti Larasati. Saudara, hasil hitung cepat Litbang Kompas Pilgub Jawa Tengah pasangan Ahmad Lutfi, Taci Yassin meraih suara terbanyak hasil hitung cepat Litbang Kompas. Kami akan tunjukkan kepada Anda hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga Rabu malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Data yang sudah masuk adalah 100% untuk Pilkada Jawa Tengah dan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi meraih suara 40,70%. Sedangkan pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin meraih suara 59,30%. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi menanggapi hasil hitung cepat dalam Pilkada Jawa Tengah versi hitung cepat Litbang Kompas. Lutfi mengatakan hasil yang ada merupakan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Hasil hitung cepat versi Litbang Kompas merekam pasangan Lutfi Yassin meraih 59,3%, sedangkan Andika Hendrar Prihadi adalah 40,7%. Saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu, ya. Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi atau Hendi memberi tanggapan soal hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah. Hendi meminta maaf pada pendukungnya jika hasil hitung cepat Pilkada Jawa Tengah ini belum memuaskan. Saya rasa semua strategi sudah dijalankan oleh kedua belah pihak, baik kami maupun di 02 ya, 01 maupun 02. Jadi kalau hasilnya seperti itu ya berarti strategi mereka mungkin sedikit lebih baik. Saya berpikir positif aja begitu. Pasti semua pendukung kita terpukul. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman partai relawan yang selama ini mendukung Andika Hendi bahwa hasilnya tidak baik sejauh ini. Saya mohon maaf. Tapi saya bangga kok kita udah bersama-sama selama hampir 62 hari kampanye. Dalam suka dan duka gitu ya, dan semuanya pasti terpukul dengan hasil ini, tapi insya Allah selalu ada hal-hal optimis ke depan yang bisa kita kerjakan. Kita pantau di pagi hari ini di posko pemenangan Ahmad Lutfi Taci Yassin di Semarang, Jawa Tengah bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah. Novelia, hitung cepat Litbang Kompas sementara Ahmad Lutfi Taci Yassin ini memperoleh suara 59,3%. Apa tanggapan dari Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin serta Andika Hendi? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang pada hari ini dari posko pemenangan Ahmad Lutfi Taci Yassin memang terpantau sepi setelah kemarin malam Ahmad Lutfi Taci Yassin melakukan konferensi pers terkait dengan unggul dari versi hitung cepat dari beberapa lembaga quick count yang ada. Nah, memang dari beberapa lembaga quick count itu dari Pilgub Jawa Tengah ini nomor urut 1 Andika Hendi itu berkisar antara 40 hingga 41%, dan juga nomor urut 2 ada Ahmad Lutfi Taci Yassin itu berkisar sekitar 18 hingga 59%. Menurut kemarin saat konferensi pers Ahmad Lutfi Taci Yassin mengatakan untuk tidak euforia terlebih dahulu untuk kepada relawannya, menghimbau kepada relawannya, kepada pendukungnya, pada tim sesnya untuk tidak untuk euforia, untuk tidak selebrasi begitu, selebrasi keunggulan dari quick count dikarenakan masih harus menunggu dari real count dari KPU yang akan diumumkan pada 16 Desember 2024 mendatang. Yang memang kemarin Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin melakukan konferensi pers sekitar pukul 7:30 malam setelah pada pagi harinya Taci Yassin melakukan pencoblosan di Rembang, Jawa Tengah, dan juga Ahmad Lutfi melakukan pencoblosan di TPS 1 Sumber Solo, Jawa Tengah. Dan setelah pencoblosan di Rembang dan juga Solo, Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin bertemu
untuk pertama kalinya setelah pencoblosan itu bertemu di posko pemenangan pada sekitar pukul 7 malam dan akhirnya melakukan konferensi pers dan juga mengatakan pada awak media bahwa kemenangan ini merupakan kemenangan rakyat Jawa Tengah, bukan kemenangan dari pasangan calon. Dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dahulu dikarenakan real count dari KPU lah yang akan menentukan siapa pemenang sebenarnya dari Pilgub Jawa Tengah 2024. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Novelia Hasana melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Saudara, hasil hitung cepat Litbang Kompas sementara, pasangan Ahmad Lutfi Taci Yassin meraih suara 59,3%, sedangkan Andika Hendi 40,70%. Lalu, faktor apa yang membuat suara Ahmad Lutfi dan Taci Yassin mencapai 59,30%? Benarkah faktor endorsement menjadi penentunya? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah. Sudah ada Agus Sutiono di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Agus. Selamat pagi. Baik, kita akan mencoba memperbaiki saluran komunikasi bersama dengan Kabiro Jawa Tengah. Di studio sudah hadir masih peneliti Litbang Kompas, sudah ada Mas Yohanes Mega Henda. Masih bersama saya Mas Yohanes? Iya. Oke, di segmen ini kita kalau tadi kita sudah membahas soal Pilkada Jakarta, kita sekarang di Pilkada Jawa Tengah. Pilkada Jawa Tengah dari hasil versi hitung cepat Litbang Kompas, pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin ini bisa dikatakan memperoleh suara ini sebesar 59,3% begitu ya. Anda bisa penjelasan Anda soal ini, apakah benar faktor endorsement jadi salah satu faktor utama penentu kemenangan atau dalam tanda kutip unggulnya sementara versi hitung cepat versi Litbang Kompas? Ya, jadi sebelum kita terburu-buru untuk melihat hasil hitung cepatnya, kita lihat dulu dari survei yang terakhir kami lakukan di akhir Oktober kemarin. Artinya masih ada sekitar waktu kurang lebih 3 minggu sebelum hari pencoblosan. Nah, di saat itu kedua paslon ini memang memiliki persaingan yang sangat ketat. Ya, untuk Andika Hendi ini di angka 28% dan juga begitu juga di Ahmad Lutfi 28, lalu selisihnya ada sekitar 43 yang belum menentukan pilihan. Nah, kemana suara 43 dari undecided voters ini atau pemilih mengambang ini akhirnya bisa terjawab di kemarin ketika pilkada diselenggarakan di Jawa Tengah. Nah, hasilnya memang bisa dikatakan cukup mengejutkan, namun ini juga masih dalam batas asumsi-asumsi atau tesis-tesis yang sebelumnya juga sudah terbangun. Misalkan dengan hadirnya Jokowi yang turun lapangan langsung berkampanye bersama Ahmad Lutfi. Menjelang masa-masa akhir kampanye, ya. Pak Jokowi terlihat rajin ya dalam tanda kutip untuk mendampingi Pak Lutfi dan juga Taci Yassin dalam masa kampanye. Jelas, dan itu memang sebagai gestur politik yang benar-benar dapat diserap oleh para pemilih bimbang ya 43% tadi. Dan memang kalau kita tarik mundur sebelumnya adanya pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo ini kita bisa lihat itulah di awal endorsement itu. Lalu kemudian disambung oleh Pak Jokowi yang kemudian rajin untuk belusukan bersama Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Nah, ini yang akhirnya masuk dalam persepsi para pemilih bimbang dan memang sosok terutama dari Jokowi yang merakyat atau memiliki menempel erat di benak masyarakat Jateng, ini akhirnya lagi-lagi bisa mengusik kandang banteng di Jawa Tengah. Nah, ini kita ke Mas Agus dulu ya. Kalau kita lihat berarti ada memang faktor endorsement dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kalau kita lihat memang Pak Jokowi cukup rajin sekali di menjelang masa akhir kampanye kemarin begitu ya. Saya ke Mas Agus dulu. Mas Agus, selaku Kabiro Jawa Tengah,
bisa mendengar suara saya, Mas Agus? Iya, Disti, bisa Mas. Oke, Mas Agus, kalau tadi dari penjelasan dari Litbang Kompas memang ada betul kemudian faktor endorsement dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menyatakan dukungan, kemudian juga ada Pak Jokowi yang kita lihat ditampil di depan publik beberapa kali bahkan rajin betul untuk mendampingi paslon Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin di beberapa kampanye di wilayah Jawa Tengah. Nah, bagaimana kemudian setelah kemarin kita lihat hasilnya dari versi hitung cepat versi Litbang Kompas ini, bagaimana tanggapan atau bisa menggambarkan bagaimana masyarakat Jawa Tengah dan juga Semarang khususnya untuk menanggapi hasil hitung cepat saat ini, Mas Agus? Ya, Disti, mungkin kita berangkat dulu dari perolehan suara sementara. Saat ini yang di Litbang Kompas sekarang sudah masuk datanya 99%, di mana Lutfi Yassin berhasil di posisi lebih unggul dengan angka 59,30. Sementara pasangan Andika Hendi di angka 40,70. Nah, ini selisihnya hampir 20%. 20%. Nah, sebelumnya kita flashback dulu tadi seperti yang disampaikan oleh tim Litbang Kompas bahwa di pertengahan Oktober angkanya antara pasangan 01 dengan 02 ini sangat rapat gitu. Sangat rapat dan selisihnya selisih margin error, artinya bahwa ini akan terus posisinya akan saliban seperti itu. Nah, tapi di hasil yang sudah ditentukan kemarin tanggal 27, masyarakat sudah menentukan pilihannya, yaitu untuk sementara pasangan Ahmad Lutfi dan Gus Yassin unggul atas Andika Hendi. Nah, pertanyaannya, sekarang kok ini selisihnya lebih tebal gitu, sekitar 20%. Nah, itu tadi dari kalau kita ambil satu contoh survei dari Litbang Kompas pertengahan Oktober kemarin, memang masih ada 43% yang belum menentukan pilihan. Nah, itu jumlahnya cukup besar dan mereka justru mungkin masih ada yang ditunggu. Ternyata setelah yang memasuki masa kampanye, pasangan Lutfi Yassin mendapat endorse yang luar biasa dari Jokowi. Selain itu juga dari Pak Jokowi, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo, dan hasilnya bisa terlihat. Memang Adisti, bahwa karisma atau pengaruh Jokowi di Jawa Tengah masih sangat kuat. Artinya memang perolehan unggul sementara ini bisa dibilang akibat dari dampak dari Jokowi efek yang memang di saat kampanye melakukan roadshow di sejumlah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa memang efek Jokowi di Jawa Tengah ini masih kental terasa, walaupun kita tahu Jawa Tengah ini merupakan basis suara dari PDI Perjuangan, tapi kemudian tidak berbanding lurus dengan Pilpres kemarin dan juga Pilkada kemarin, Mas Agus. Iya, pengaruh Jokowi sangat kental ya, masih sangat kuat gitu. Apalagi Jokowi juga baru saja purna gitu, dan itu bisa juga dilihat dari masih banyak masyarakat yang ingin berkunjung, kemudian tokoh-tokoh juga banyak juga yang berkunjung gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini sepertinya kayak dejavu antara Pilpres dengan Pilkada Jawa Tengah, Adisti. Jadi waktu Pilpres posisi Jokowi memang masih sebagai presiden ke-7, dan itu mungkin endorse terhadap pasangan waktu itu
Prabowo Gibran mungkin tidak secara terang-terangan tapi secara simbolis melakukan seperti banyak kunjungan di wilayah Jawa Tengah, kemudian ada peresmian beberapa proyek seperti jalan Semarang, Blora segala macam itu. Dan itu berpengaruh. Dan itu memang pengaruh. Waktu itu kan kemudian memang dukungan terhadap Prabowo Gibran juga kemudian mengalami kenaikan. Begitu juga dengan sekarang, Adisti, bahwa dukungan terhadap Lutfi dan Yasin itu mengalami lonjakan yang drastis setelah Jokowi juga melakukan roadshow. Turun gunung di beberapa wilayah di Jawa Tengah begitu ya. Meskipun saat ini Jokowi bukan sebagai presiden, kayak gitu. Oke, kita akan kuat lihat. Sekali Jokowi pengaruhnya masih. Oke, masih kuat sekali Jokowi di Jawa Tengah dan punya pengaruh besar begitu, apalagi sudah turun gunung beberapa kali di beberapa wilayah. Mas Yohanes, kita akan tampilkan kepada Anda dan juga saudara serta Mas Agus bagaimana soal pilihan presiden. Ini dia, kita lihat bersama pilihan presiden. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata kalau yang dulunya milih Pak Prabowo ini ternyata memilih Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin sesuai dengan video pada saat itu, dukungan ajakan untuk memilih dari Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Kemudian pemilih Anies Baswedan dan Muhaimin ini bisa dikatakan beda tipis lah ya, tipis-tipis sekali. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Ya, jelas kita lihat memang kalau tadi kaitannya dengan endorsement ini, dan tadi ya kalau Mas Agus bilang kok kayaknya dejavu begitu dengan Pilpres kemarin begitu. Nah, ini lagi-lagi kita lihat bahwa memang kandang banteng begitu di Jawa Tengah ini kembali diusik di Pilkada Jateng untuk kali ini. Dan kita lihat dari sebaran pemilih Pilpres pun, ini pemilih yang dulunya memilih Ganjar Mahfud ini juga tidak sepenuhnya mengalirkan dukungan kepada Andika Hendi, tapi juga ada yang sebagian itu sekitar tadi 30-an% itu melabuhkan pilihannya ke Ahmad Lutfi. Nah, ini kita bisa jelaskan bahwa pilihan ini tidak semata bahwa ketika di Pilpres kemarin ini memang pemilih loyal untuk Ganjar maupun Mahfud maupun PDIP yang mengusungnya, tapi lebih ke soal figur Jokowi tadi. Dan saja untuk di Prabowo memang sebaran 53,6% yang dulunya memilih Prabowo dan sekarang memilih Ahmad Lutfi dan Taci Yassin, ini jelas menjadi konfirmasi atas ya tadi adanya dukungan atau ajakan memilih dari Presiden Prabowo di dalam konten video, dan itu menjadi semacam bisa dikatakan ya endorsement, ya juga bisa dikatakan sebagai instruksi begitu untuk tetap memilih pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin. Ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana soal pengaruh terhadap pilihan para warga Jawa Tengah. Kita akan lihat, tampilkan. Oke, ini dia. Kita lihat. Nah, ternyata Joko Widodo 56,3% berpengaruh kepada Ahmad Lutfi dan juga pemilih Ahmad Lutfi dan juga Taci Yassin 56,3%, sementara untuk Bu Mega ini masih memilih untuk pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihardi. Kemudian yang cukup mengejutkan adalah nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Yeah. Nah, ini apa yang bisa Anda baca dan juga jelaskan kepada kami soal ini? Mungkin jawaban ya pertanyaannya terakhir tadi ya, munculnya nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ini. Jelas dalam beberapa survei terakhir nama Bambang Pacul ini kami sudah melihatnya atau melakukan menakar begitu, bahwa sosok atau figur dari Bambang Pacul sebagai kader PDIP yang memiliki pengaruh yang cukup besar terutama di kalangan pemilih muda. Jadi dari Gen Z sampai milenial muda. Nah, nanti kita bisa lihat. Dan ini memang memberikan pengaruh atau sumbangan sebagai representasi PDIP
dan juga memastikan soliditas para pemilih PDIP di ceruk muda tadi untuk tetap memilih Andika Hendi. Nah, saya tanya dulu nih ke Mas Agus. Mas Agus, seberpengaruhkah kemudian sosok dari Bambang Pacul ini untuk bisa di Pilkada Jawa Tengah untuk preferensi pilihan dari warga Jawa Tengah, Mas Agus? Ya, Adisti, saya kira pengaruhnya cukup lumayan ya. Artinya sebelum pasangan calon ditentukan, Mas Bambang Pacul itu di beberapa lembaga survei kan juga muncul gitu, dan itu cukup lumayan tinggi kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, pengaruhnya di PDIP itu Bambang Pacul itu sangat kuat gitu. Artinya memang pemilih loyal PDIP di Jawa Tengah itu sudah sangat mengenal sosok Pak Bambang Pacul, dan kemudian mungkin dari situ banyak yang dari survei yang ada sebenarnya juga menginginkan justru Bambang Pacul yang juga bisa maju di gelaran pilkada. Oke, cukup menarik juga soal Bambang Pacul ini yang ternyata juga punya pengaruh besar begitu ya untuk preferensi pilihan dari warga Jawa Tengah. Kita akan tampilkan lagi selanjutnya, masih ada selanjutnya grafisnya. Oke, untuk partai politik, preferensi dari partai politik, pilihan partai politik kita akan tampilkan kepada Mas Agus dan juga Mas Yohanes. Ini dia preferensi politik ini untuk pilihan partai politik 2024. Ternyata kalau kita lihat PDI Perjuangan masih 52,6%, kemudian pemilih PKB juga tinggi untuk memilih Ahmad Lutfi Tachiasin, kemudian juga Partai Amanat Nasional juga cukup tinggi untuk bisa memilih Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin Maimun. Tapi yang kemudian menarik adalah begini, PDI Perjuangan 52,6%, tapi masih ada 36,9% ternyata Mas Yohanes yang memilih Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin Maimun di Pilkada serentak. Ya, jelas dari sini ini adalah jawaban atas tadi ya, baik tesis-tesis yang tadi sudah diajukan di awal, bagaimana pengaruh dari Jokowi yang di menit-menit akhir begitu turun bersama paslon 02 Ahmad Lutfi dan Tachiasin untuk keliling belusukan, turun ke lapangan. Ini yang menempel di para benak terutama pemilih PDIP sebagai sosok yang akhirnya bisa membawa pengaruh untuk sumbangan suara ke Ahmad Lutfi dan Tachiasin. Ada 30-an% dan hanya menyisakan 50-an% pemilih loyal untuk PDIP. Jelas ini merupakan suatu tadi yang saya bilang kandang banteng terusik di sini. Lalu tadi dejavu yang terjadi di Pilpres tampaknya terulang di sini. Masih ada residu-residu Pilpres yang kemudian kental terasa di Pilkada Jawa Tengah, betul? Ya jelas, karena memang figur Jokowi yang dalam persepsi masyarakat Jateng, karena kalau kita lihat dari alasan memilih dalam survei exit poll kami yang dilakukan kemarin juga, bahwa figur yang merakyat ini yang menjadi jadi pertimbangan pertama bagi para pemilih di Jateng untuk memilih kepala daerah mereka. Dan sosok figur itu. Sosok figur yang merakyat. Dan di sini Jokowi ini tentu masih mewakilkan sosok itu. Jadi, dan dilihat nih Pak Jokowi mendukung siapa, maka itulah yang akan dipersepsikan gitu, diasumsikan oleh para pemilih ini sebagai ya sosok yang merakyat juga. Jadi bisa dikatakan jadi manut dalam tanda kutip. Artinya begitu. Jadi ada rekomendasi dari Jokowi yang tadi memang ada pengaruh yang sangat besar. Ya jelas ini hasil kemarin sampai 59,3% itu, ya itu merupakan suatu kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ ada faktor-faktor endorsement di dalamnya. Namun kalau kita lihat di Andika dan Hendi 40,7%, ini juga merupakan suatu bisa dikatakan sebagai capaian tersendiri ya.
karena memang di tengah gempuran yang Masih bisa bertahan? masih bisa menunjukkan sisi perlawanan. Dan walaupun memang dalam versi hitung cepat pasangan ini hanya mampu di sekitar angka 40-an%. Namun tentu saja kita masih harus menunggu dari hasil resmi penghitungan KPU. Kita masih terus menanti dan juga mengawal bagaimana hasil resmi dari penghitungan dari KPU, termasuk juga Mas Agus juga dan juga warga Jawa Tengah juga diminta untuk sabar dulu begitu ya, karena memang kita tetap harus menunggu dari pengumuman dan juga penghitungan resmi dari KPU. Walaupun memang kita sudah melihat banyak sekali hasil hitung cepat versi berbagai pihak begitu, salah satunya adalah Litbang Kompas. Terima kasih Mas Agus telah bergabung bersama kami, matur suwun, dan juga Mas Yohanes, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih soal bagaimana mengawal hasil pilkada tetap akan kami hadirkan di laporan khusus mengawal hasil pilkada. Tetaplah bersama kami.